Ubah pola pikir agar sukses dan bahagia. Hidup bahagia dan sukses ada impian semua orang. Namun terkadang masih banyak yang merasa sulit untuk hidup bahagia. Padahal, semestinya bahagia bisa didapat dari hal-hal kecil dengan mensyukuri apa yang kita miliki. Berikut beberapa kunci hidup sukses dan bahagia. Pertama, syukuri apa yang kita miliki. Awali dengan mensyukuri apa yang kita miliki, merubahnya menjadi pola pikir dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal sederhana, namun sulit untuk diterapkan dalam hidup. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil yang harus dilatih tahap demi tahap setiap harinya. Jika kamu benar-benar bersyukur, kamu akan berhenti memperhatikan gangguan kecil dan situasi negatif. Sebaliknya, kamu akan mulai berfokus pada hal-hal baik yang telah terjadi dan pelajaran yang telah kamu pelajari, bahkan dari kejadian atau pertemuan yang tidak menyenangkan. Kamu bisa menuliskan beberapa hal yang membuatmu bahagia dan bersyukur sebelum tidur. Misalnya momen kecil menikmati membantu orang buta menyeberangi jalan. Kedua, temukan tujuanmu. Habiskan satu hari sendirian dan berpikir jujur tentang apa yang ingin kamu capai dalam hidup ini. Bisa tampak agak samar di awal. Sebagai contoh, sangat mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan bahwa kita ingin bahagia dan sukses. Tetapi luangkan waktu untuk melihat lebih dalam apa arti konsep-konsep ini bagi kamu. Tujuan kamu mungkin adalah melakukan sesuatu yang berarti setiap hari, atau membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan melakukan apa yang kamu sukai. Tujuan kamu dapat tumbuh setiap tahun, secara pribadi dan profesional. Ketiga, cari kepuasan bukan kebahagiaan. Alih-alih berusaha untuk sekedar bahagia, kamu harus mencari kepuasan yang berkelanjutan. Semakin banyak psikolog dan pemikir yang menekankan bahwa kebahagiaan bukanlah produk untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi lebih kepada hasil samping dari berbagai tantangan yang kamu atasi. Dengan kata lain, kebahagiaan saja tidak cukup tanpa mengejar hal-hal, bersaing, dan berjuang. Bahkan, mengejar kebahagiaan terus-menerus dan khawatir bahwa kamu tidak merasa bahagia, malah dapat membuat kamu semakin tidak bahagia dan stres. Keempat, kembangkan minat. Dengan semakin beragam dan bermakna area kehidupan kamu, semakin terpenuhi hidup kamu nantinya. Orang-orang yang diinvestasikan dalam banyak hal berbeda jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami depresi dan kelelahan daripada mereka yang memiliki sedikit minat dalam hidup. Kelima, cintai dirimu sendiri. Banyak orang menempatkan orang lain sebelum diri mereka sendiri dan tahu bagaimana memberi lebih baik daripada cara menerima. Jika kamu adalah salah satunya, saatnya mulai berpikir lebih banyak tentang dirimu. Mulailah dengan melakukan setidaknya seminggu sekali untuk melakukan apa yang kamu sukai. Mulai berkata tidak, matikan ponsel satu hari penuh, dan sesekali egois demi tubuhmu sendiri. Keenam, coba pekerjaan baru. Jika kamu telah menjalankan kegiatan yang sama selama bertahun-tahun, mungkin sulit membayangkan hidup dengan cara berbeda. Tetapi tentu saja, kamu telah mendengar tentang orang-orang yang terus bergegas, mencoba hal-hal baru, dan menemukan hasrat mereka, bahkan ketika mereka sudah memiliki pekerjaan dan keluarga yang stabil. Mungkin pekerjaan pokok mereka memberi mereka penghasilan tetap, tetapi proyek sampingan mereka adalah yang membawa pemenuhan dan penghasilan tambahan, atau mungkin mereka telah menemukan kebahagiaan dan tujuan mereka di kemudian hari. Ketujuh, kelola harapan. Memiliki standar tinggi bukanlah hal yang buruk pada dasarnya, tapi itu bisa menjadi berbahaya jika berlebihan. Jika terlalu menuntut terhadap diri sendiri, kamu bisa mengalami depresi dan kelelahan kerja. Jika mengharapkan terlalu banyak dari orang lain, mereka bisa lelah atau takut terhadap kamu, atau bahkan menghindar. Kedelapan, jangan tersinggung. Merasa bersalah adalah salah satu pencuri kebahagiaan terbesar dalam hidup kita. Tersinggung mencuri momen berharga, benar-benar bahagia yang bisa kita habiskan bersama dengan orang yang kita cintai. Ini juga terkait dengan poin sebelumnya, ketika harapanmu terhadap orang lain terlalu tinggi. Kesembilan, beri dan sumbangkan.
Kepuasan hidup sebagian besar berasal dari rasa kontribusi perasaan bahwa hidup dan pekerjaan kamu penting. Melakukan sesuatu yang berharga untuk komunitas lokal, perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan dapat memberi kamu perasaan misi atau alasan. 10. Lihat pasanganmu dengan mata baru. Dalam menjalani sebuah hubungan pasang surut kehidupan merupakan hal wajar, karena tidak semuanya bunga mawar dan bunga violet saja yang hadir dalam suatu hubungan. Cobalah untuk memberi warna baru dalam hubungan, mulailah menerima saran dan kritik yang membangun untuk hubungan yang biasa-biasa saja, untuk menjadi hubungan yang dengan warna baru. Terima kasih, semoga bermanfaat.